Keheningan panjang yang akhirnya pecah. Momen Rhoma Irama bicara. Sebagai reporter yang mengikuti polemik eliminasi Arbil Asahan sejak malam pengumuman Top 4 DA7, satu fakta tak terbantahkan adalah bahwa publik menunggu satu suara penentu. Selama berminggu-minggu, kritik mengalir deras dari penggemar, analis musik, hingga pelaku industri. Namun semua terasa menggantung karena figur paling berotoritas dalam musik dangdut, Haji Rhoma Irama, memilih diam. Keheningan ini justru memperbesar tekanan. Ketika akhirnya Rhoma Irama buka suara, momen tersebut tidak hadir sebagai komentar biasa, melainkan sebagai koreksi moral yang mengubah lanskap perdebatan. Dalam dunia dangdut, pernyataan Rhoma Irama memiliki bobot setara keputusan etik. Ia bukan hanya legenda, tetapi penjaga standar artistik. Oleh karena itu, ketika sang Raja Dangdut angkat bicara soal tersingkirnya Arbil Asahan, publik langsung memaknainya sebagai penegasan bahwa ada sesuatu yang keliru dalam proses eliminasi. Keheningan yang panjang itu berubah menjadi ledakan wacana yang mengguncang kredibilitas program. Eliminasi Arbil Asahan dan akumulasi kecurigaan publik. Sejak Arbil Asahan dinyatakan tersingkir di babak Top 4, gelombang kecurigaan tidak pernah surut. Banyak penonton mempertanyakan bagaimana penyanyi dengan kualitas vokal stabil, cengkok matang, dan konsistensi penampilan justru harus berhenti lebih awal. Dari sudut pandang reporter, pola kritik yang muncul tidak bersifat emosional semata, melainkan argumentatif. Publik membandingkan data penampilan, rekaman vokal, hingga respons juri di panggung. Eliminasi ini dipersepsikan bukan sebagai kekalahan artistik, melainkan sebagai kegagalan sistem. Dalam konteks inilah pernyataan Rhoma Irama menjadi penting. Ia datang bukan di ruang hampa, tetapi di atas tumpukan keraguan yang telah lama terakumulasi. Ketika figur sekelas Rhoma Irama mengafirmasi bahwa Arbil tidak layak tersenggol secara teknis, maka kecurigaan publik mendapatkan legitimasi tertinggi. Eliminasi Arbil tidak lagi dipandang sebagai hasil kompetisi, melainkan sebagai gejala krisis integritas penilaian. Penilaian teknis Rhoma Irama, vokal sebagai fakta, bukan opini. Rhoma Irama dalam pernyataannya tidak berbicara dengan bahasa emosional. Ia menekankan aspek teknis yang selama ini menjadi fondasi dangdut otentik. Dari perspektif jurnalistik, ini penting dicatat karena Rhoma Irama berbicara berdasarkan standar yang ia bangun sendiri selama puluhan tahun. Ia menyoroti kematangan vokal Arbil, kontrol napas, kestabilan nada, serta kecermatan dalam menempatkan cengkok. Semua elemen itu disebutnya sebagai inti dangdut yang sejati. Ketika standar ini diabaikan dalam penilaian kompetisi, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar satu kontestan, tetapi arah dangdut itu sendiri. Pernyataan ini mengubah posisi Arbil Asahan dari peserta biasa menjadi representasi kualitas yang dikorbankan. Dalam bahasa jurnalistik, Rhoma Irama tidak menyampaikan opini, melainkan menyodorkan fakta artistik yang sulit dibantah oleh siapapun yang memahami musik dangdut secara mendalam. Koreksi terbuka terhadap dewan juri dan sistem penilaian. Dari sudut pandang reporter, dampak paling signifikan dari pernyataan Rhoma Irama adalah koreksi langsung terhadap dewan juri. Selama ini, narasi resmi program menyatakan bahwa eliminasi dilakukan secara adil dan objektif. Namun, ketika ikon tertinggi dangdut menyatakan bahwa kualitas vokal Arbil justru unggul, narasi tersebut runtuh. Koreksi ini bukan disampaikan di ruang tertutup, melainkan di hadapan publik luas. Artinya, kredibilitas juri tidak lagi dipertanyakan secara diam-diam, tetapi diuji secara terbuka. Rhoma Irama secara tersirat menegaskan bahwa ada penyimpangan antara penilaian artistik dan keputusan eliminasi. Bagi dunia jurnalistik, ini adalah alarm serius. Ketika sistem penilaian sebuah kompetisi seni dikoreksi oleh otoritas tertingginya sendiri, maka masalahnya bukan lagi individu, melainkan struktural. Dugaan faktor non-musik dan krisis integritas kompetisi. Pernyataan Rhoma Irama memperkuat dugaan bahwa faktor non-musik memainkan peran dalam tersingkirnya Arbil Asahan. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa isu ini telah lama dibicarakan publik, namun sebelumnya sulit dibuktikan. Kini dengan validasi dari Rhoma Irama, dugaan tersebut memiliki pijakan moral yang kuat. Sang Raja Dangdut menegaskan bahwa kompetisi musik tidak boleh mengorbankan kualitas vokal demi kepentingan hiburan, gimmick, atau rating. Jika hal ini terjadi, maka esensi kompetisi telah bergeser.
Eliminasi Arbil menjadi simbol bahwa keseimbangan antara seni dan komersialitas telah rusak. Dalam kacamata jurnalistik, ini bukan sekadar kontroversi televisi, melainkan krisis integritas dalam sistem pencarian bakat yang mengklaim diri sebagai penjaga kualitas dangdut. Transformasi Arbil Asahan, dari tersingkir menjadi simbol. Dampak langsung dari pernyataan Rhoma Irama adalah perubahan total narasi tentang Arbil Asahan. Ia tidak lagi diposisikan sebagai kontestan yang kalah, melainkan sebagai korban dari sistem yang gagal menghargai kualitas. Dari sudut pandang pemberitaan, ini adalah transformasi naratif yang jarang terjadi. Validasi dari figur sekelas Rhoma Irama memberikan Arbil legitimasi artistik yang jauh melampaui status juara kompetisi. Ia menjadi simbol perjuangan kualitas, seorang penyanyi yang diakui oleh legenda namun tersingkir oleh mekanisme komersial. Narasi ini memberi Arbil modal moral yang sangat kuat untuk melanjutkan karirnya di luar kompetisi. Dalam dunia hiburan, pengakuan dari Raja Dangdut seringkali lebih berharga daripada trofi. Strategi waktu Rhoma Irama dan dampak maksimal. Sebagai reporter investigasi, kami menilai bahwa waktu Rhoma Irama buka suara bukanlah kebetulan. Ia memilih berbicara ketika kontroversi telah mencapai titik didih tertinggi. Strategi ini membuat pernyataannya tidak bisa diabaikan atau diredam. Jika ia berbicara terlalu awal, komentarnya bisa dianggap reaksi personal. Namun dengan menunggu akumulasi kritik publik, intervensinya tampil sebagai penegasan kebenaran yang telah lama diyakini. Ini menunjukkan kecermatan komunikasi seorang figur berpengalaman. Rhoma Irama tidak hanya berbicara, tetapi mengarahkan ulang fokus publik pada kualitas seni. Dalam konteks jurnalistik, ini adalah contoh bagaimana otoritas moral digunakan secara strategis untuk memengaruhi arah diskursus industri. Tekanan publik baru terhadap juri dan produser. Pernyataan Rhoma Irama telah meningkatkan standar tuntutan publik terhadap DA7. Kini, juri dan produser berada di bawah pengawasan yang jauh lebih ketat. Publik tidak lagi puas dengan penjelasan normatif. Mereka menuntut perubahan nyata, terutama dalam kriteria penilaian. Dari sudut pandang berita, tekanan ini bersifat struktural, bukan emosional. Standar vokal yang ditegaskan Rhoma Irama kini menjadi tolok ukur baru. Jika juri gagal menyesuaikan diri, maka kredibilitas mereka akan terus tergerus. Ini bukan hanya soal Arbil, tetapi soal masa depan kepercayaan publik terhadap kompetisi dangdut televisi. Bayang-bayang kritik atas final dan legitimasi juara. Final DA7 kini berlangsung di bawah bayang-bayang besar pernyataan Rhoma Irama. Siapapun yang keluar sebagai juara akan menghadapi pertanyaan publik. Apakah kemenangan ini murni atau hasil dari sistem yang telah mengorbankan kualitas? Dari perspektif reporter, ini adalah konsekuensi serius. Kritik dari figur sekelas Rhoma Irama berpotensi mengurangi legitimasi juara jika program gagal menunjukkan perbaikan. Gelar juara bisa terasa hampa jika publik meyakini bahwa penyanyi terbaik secara teknis telah disingkirkan lebih dulu. Ini menjadi tantangan besar bagi program untuk memulihkan kepercayaan. Kesimpulan investigatif, otoritas seni melawan komersialisasi. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa pernyataan Rhoma Irama bukan sekedar pembelaan terhadap Arbil Asahan, melainkan penegasan bahwa otoritas seni masih memiliki suara. Ia berdiri sebagai korektor eksternal terhadap sistem yang dinilai menyimpang. Tersingkirnya Arbil adalah kesalahan fatal yang memerlukan koreksi dari luar sistem, dan koreksi itu datang dari sumber paling otoritatif dalam dangdut. Kini, bola sepenuhnya berada di tangan juri dan produsen. Apakah mereka akan melakukan introspeksi dan perbaikan, atau membiarkan kritik ini terus menghancurkan kredibilitas program secara perlahan, akan menjadi catatan sejarah tersendiri dalam perjalanan kompetisi dangdut Indonesia.